Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kepada teorema Vieta ya. Nah, apa itu teorema Vieta ya. Jadi teorema Vieta itu kait erat hubungannya dengan sifat-sifat polinomial. Nah, maksudnya seperti apa? Ketika kita ketemu dengan polinomial, dia mempunyai akar-akar dari polinomial itu. Misalkan akarnya adalah X1, X2, X3, X4 dan sebagainya. Bagaimana sifatnya ketika X1 dikalikan X2, X1 ditambah X2, atau misalkan persamaannya polinomial derajat 3, misalnya X1 kali X2, X3, kemudian X1 ditambah X2 ditambah X3 dan sebagainya. Oke, yang pertama adalah ketika kita ketemu persamaan polinomial itu berderajat 2. Nah, derajat 2 itu derajat 2 itu sering disebut sebagai persamaan kuadrat. Nah, bagaimana bentuk persamaan kuadrat? Nah, persamaan kuadrat itu mempunyai bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan kuadrat. Kita kotaki. Nah, di persamaan kuadrat itu karena persamaannya derajat 2, nanti dia akan ada akar-akarnya ya. Akarnya itu berarti ada X1 dan X2. Nah, sifat dari akar-akar ini, yang pertama, bagaimana jika X1 ditambah X2? Yang kedua, bagaimana jika nanti X1 dikalikan dengan X2? Tentu kalian masih ingat dong tentang sifat-sifat dari persamaan kuadrat ini ya. X1 ditambah X2 itu adalah apa? Min B per A. Betul. Kemudian X1 dikalikan X2 itu adalah C per A. Sebagai contoh, saya mengambil contoh misalkan ada fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Tentu dengan mudah kita mencari faktornya ini ya. Faktornya ini kita dapatkan berapa ini? 2 dan 3. Ini tandanya min, berarti di sini min, sini min, sama dengan 0. Berarti akarnya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 3. Nah, dari sini kita punya bahwa X1 ditambah X2 itu sama dengan 5 dan X1 dikalikan X2 sama dengan 6. Nah, kita cek bahwa X1 ditambah X2 itu tadi setara dengan min B per A. B-nya adalah negatif 5 ya. Berarti min negatif 5 per 1 sama dengan 5. Sementara X1 dikalikan X2 tadi adalah C per A. C per A-nya, C-nya adalah 6, A-nya 1, itu sama dengan 6. Sama ya. Nah, ini sifat polinom berderajat 2. Bagaimana jika dia polinom derajat 3? Untuk polinom derajat 3 berarti nanti persamaannya berarti persamaannya jadi ini ya, ax pangkat 3 ditambah bx ditambah bx kuadrat ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Nah, ini nanti akan mempunyai akar. Akar kemungkinan akarnya itu adalah ada X1, X2 dan X3. Nah, jadi ada 3 akar ini kalau kita jumlahkan gitu ya. Nanti ada kemungkinan jumlahan akarnya itu masing-masing 1, alias saya sering menyebutnya jumlahan 1-1. Maksudnya jumlahan 1-1 itu X1 ditambah X2 ditambah X3. Nanti seperti apa? Kemudian ada jumlahan 22. Maksudnya yang dijumlah itu masing-masing berisi 2 akar, yaitu
X1 dan X2, kemudian ada X1 dan X3, X1 dan X3, dan X2 dan X3. Ini jumlahan 22, masing-masing yang dijumlahkan 2. Kemudian ada jumlahan 33, berarti yang dijumlahkan itu ada 3, X1, X2, X3. Ada lagi kah? Tidak ada, ya. Jadi jumlahan 1 berarti urutan pertama. Nah, jadi ingat tadi kalau persamaan pangkat 2 itu juga sama urutan pertama. Ya. Setelah koefisien, berarti kita ngambilnya koefisien setelah derajat tertinggi, yaitu B, ya. Berarti ini jumlahan 1 ini tadi juga jumlahan 1 ya, yang di sini jumlahan 1 berarti di sini juga sama min B per A. Tapi B-nya ini adalah derajat yang kedua, ya, yang kedua artinya nilai dari X pangkat 2-nya. Kalau jumlahan 22 berarti urutannya, ya, ini jumlahan 1 kemudian jumlahan 22, jumlahan 3. Nah, gitu ya, mengingatnya gampang. Nah, berarti ini jumlahan 22 yaitu C per A. Kemudian jumlahan 33 ya pasti min D per A. Berarti polanya seperti itu. Plus min plus min. Ini juga sama min plus min, urut dari yang paling dekat dengan koefisien derajat tertinggi. Nah, berarti nanti untuk persamaan polinom derajat 4 seperti apa? Kita tulis dulu, ya. Untuk polinom berderajat 4 berarti kita ambil warna yang berbeda, ya. Kita ambil warna merah. Polinom derajat 4 berarti ada AX pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah CX pangkat 2 ditambah DX ditambah E sama dengan 0, ya. Pangkat 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, nanti juga akan berlaku sifat jumlahan 1. Maksudnya yang dijumlahkan itu masing-masing berisi 1 buah. Karena derajatnya 4, berarti yang dijumlahkan pasti ada 4. Nah, itu jumlahan yang masing-masing berisi 1 buah, yaitu X1, X2, X3, dan X4. Sifatnya sama. Nah, kita ambil yang paling tinggi koefisiennya. Berarti ini dimulai dari min, ya, min B per A. Yang kedua itu jumlahan 22. Nah, maksudnya yang dijumlah itu masing-masing berisi 2 akar. Ada X1, X2 kombinasinya. Kemudian ada lagi, ya, X2, kita mulai dari X1 aja biar gampang, ya. Ada X1, X3. Ada lagi X1, X4, ada lagi X2, X3, ada lagi X2, X4, ada lagi X3, X4. Nah, jumlahannya ini berapa? Ya, pasti jumlahan 22 ini sifatnya seperti ini lagi. Nah, C per A, C per A. Jadi untuk mengingatnya, yang jumlahnya 2 itu berarti urutan kedua untuk yang ini, ya. Berarti ini urutan 0, urutan 1, urutan 2. Sama tadi di sini juga urutan 0, urutan 1, urutan 2. Jumlahan yang ada jumlahnya 2 berarti kita ambil urutan kedua. Kalau jumlahnya urutan dijumlahkan itu akarnya ada 3. Masing-masing, ya, masing-masing suku itu ada 3, berarti dia urutan ke-3. Nah, berarti ini yang dijumlahkan akarnya itu urutan ke, misalkan langsung kita ambil jumlahan 4. Berarti X1 kali X2 kali X3 kali X4. Ada lagi kemungkinan lainnya? Ada, ya. Berarti dari sini kita ambil urutan keempat. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Oh, berarti E dibagi dengan A. Kita mulai tadi dari negatif. Ini min plus. Oh, dia nilainya positif. Begitu, ya. Mengingatnya seperti itu.